Kalau di sini Bapak lihat, di sini adalah metode pangkas batang tunggal, ya, hanya satu batang yang dipertahankan, tapi ada 2 frame yang dibuahkan. Artinya ini namanya metode pangkas batang tunggal 2 etape. Ini, ya. Kalau Bapak bilang ini di orang Sumatera tidak akan mau dia, nggak mau saya pakai beginian, ribet, gitu kan? Iya, karena apa? Metode pangkas itu sebetulnya ada kelebihan dan kelemahannya. Yang di Gunung Jiwa ini awalnya dulu dari Sulawesi, Pak. Kalau tempat Bapak katanya tahun berapa 800 ya? 800 meter gitu kan. Nah, ini kita menyarankan kalau di bawah 1000 itu menanam kopi robusta. Yeah. Kalau di atas 1000 bisa pakai kopi arabica. Nah, ini yang menemukan petani, Pak. Petani dari sana, dari Nusantara. Ada 2 jenis, warnanya hijau dan warnanya merah. Tadi aku ngeliat ini Pak. Itu bicara tentang ngako ya Pak, karena Bapak Ibu sekalian di sini kopi. Nah, ini salah satu kopi robusta. Ini di depan ini baru tanam Pak ya. Di belakangnya itu rehab. Tanaman kopi yang produksinya sudah menurun, kualitas kurang bagus. 25 tahun ke atas itu kita rehabkan, jadi dipotong terus menumbuhkan tunas baru di bawahnya. Nah, tunas baru itu nanti bisa disambung pucuk dengan entres yang pilihan, entres yang unggul. Bapak bisa seleksi, nanti kalau unggul baru disambung. Setelah tumbuh kita biarkan diseleksi, misalnya ada 3 tunas, 4 tunas dan yang bagus Pak. Nah, sekarang kita akan turun di sini, nanti belajar dengan para ahli terkait dengan budidaya. Ada narasumbernya, ada dijelaskan dengan Pak. Iya Bapak Ibu bisa turun semua di sini. Menanam robusta semua. Jadi kunjungan ini pengen belajar terkait dengan kopi robusta. Setelah mereka ini paham, terus nanti mau ke pembibitan, sekaligus mau beli bibit. Ya. Monggo ke tempat. Tadi sudah dikenalkan Pak Fajar, nama saya Hari Agung. Kebetulan kami di bidang pemulihan tanaman, Pak. Jadi kami banyak subbagian di sini, Pak. Ada teman-teman agronomis gitu ya, ada pemulihan tanah dan sebagainya. Kebetulan basic saya ada di ilmu pemulihan tanaman, perakitan tanaman. Jadi pas nanti kalau kita diskusi terkait kiranya bahan tanam apa yang cocok gitu kan Pak ya di tempat-tempat dan sebagainya, mungkin nanti kita akan sedikit diskusi Pak terkait GAP budidaya kopi robusta yang tepat gitu Pak ya. Saya tidak bilang baik karena begini, beda lokasi beda cara penerapan GAP. Dahulu Pak ya saya jelaskan secara umum dulu, nanti silahkan Bapak bisa diskusi dengan kami terkait permasalahan apa yang banyak dijumpai di lokasi Bapak sekalian, gitu Pak ya. Itu GAP tanaman kopi, GAP itu artinya Good Agriculture Practices gitu ya. Bagaimana cara kita membudayakan tanaman kopi itu dengan cara SOP yang betul. Harapan kita tanam kopi menghasilkan buah kan gitu Pak ya. Buah. Lalu bagaimana terkait cara kita memproduksi atau budaya tanaman kopi dengan baik. Jadi sebelumnya Bapak sekalian mayoritas petani Pak ya. Petani semua. Oke, alhamdulillah. Kopi robusta Pak ya. Kopi robusta. Kemudian tadi ketinggiannya berapa? 850 ke 900. Tinggi Pak ya sana ya. Oke. Jadi pertama Pak, sebelum kita budidaya kita harus paham terlebih dahulu agroklimat di daerah kita masing-masing ya. Malang, Jember jelas berbeda. Karena di Jember ini Pak, di tempat kami ini ketinggiannya hanya 45 mdpl. Kami dekat dengan laut. Jadi panas sekali di sini ya. Berbeda di lokasi Bapak sekalian yang ketinggiannya hampir 850 sampai 900 itu tinggi gitu kan. Kita perlu paham satu agroklimat, kemudian yang kedua adalah ketinggian tadi. Karena ini berpengaruh terhadap kopi apa yang akan kita tanam. Begitu Pak ya. Karena kopi ini memiliki syarat tumbuh Pak. Artinya dia bagus di ketinggian di atas 1000, ada yang dia tidak cocok di atas 1000. Bahkan ada yang tidak cocok juga di bawah 1000, begitu ya. Jadi kita perlu pahami. Kalau di lokasi Bapak sekalian, ketinggian 850 sampai 900 memang masih cocok untuk robusta. Masih cocok untuk robusta. Arabica pun bisa, tapi kami sarankan masih harus di atas 1000 untuk saat ini Pak ya. Jadi memang cocoklah kopi robusta.
Kemudian yang kedua kita harus paham dulu curah hujan di sana bagaimana Pak, sistem iklim di sana. Kalau di Jember ini jelas Pak, tegas sekali, 6 bulan hujan, 6 bulan kering. Jadi kita bisa tahu kalender budaya kami gitu kan. Kalau di daerah Sumatera beda lagi. Sumatera sepanjang tahun hujan Pak. Jadi 3 bulan hujan, 3 bulan kering, 3 bulan hujan lagi terus begitu. Maka di Sumatera itu pola budidayanya dia bisa panen 2 kali dalam setahun. Begitu. Kalau di Jawa nggak bisa dia paksakan 2 kali dalam setahun, karena proses buah pembungaan itu dipengaruhi oleh hujan dan kering. Itu nanti saya jelaskan Pak ya. Itu jadi yang pertama kita harus paham dulu terkait agroklimat lokasi kita supaya kita tidak salah dalam menentukan kopi apa yang kita budidayakan. Ya. Kemudian yang kedua Pak, kita harus cermat dalam memilih klun. Klun, karena kita bicara robusta Pak ya. Kalau kita bicara robusta, bahan tanamnya adalah klun. Belum ada robusta itu varietas klon. Kenapa klon? Karena penyusunnya, cara perbanyakannya dia klonal Pak, tidak menggunakan biji, gitu ya. Jadi penyebutannya klon. Jadi nanti jangan sampai ada yang salah kaprah. Ada nih di medsos itu di Facebook jual varietas BP 308 gitu ya. Ada yang jual varietas 936 begitu kan? Ya itu sudah salah kaprah. Itu sudah salah kaprah. Tidak ada robusta 6 varietas itu. Adapun kalau dia berbanyak biji namanya hibrida. Kalau robusta itu. Jadi ini untuk pengetahuan kita bersama Pak ya. Jadi jangan banyak terkecoh di pasar bebas itu. Karena begini, robusta ketika diperbanyak menggunakan biji bukan tidak bisa Pak. Tumbuh dia. Pasti akan berbuah juga. Namun ketika robusta diperbanyak menggunakan biji, sifat genetik segregasinya dia tinggi Pak. Segregasi itu adalah tipe simpang. Contohnya Pak ya, ini adalah BP 939. Dia pembuahannya lebat, Pak. Pembuahannya lebat. Kemudian Bapak ambil bijinya. Ah, ini lebat nih. Saya ambil bijinya, saya tanam. Harapan Bapak sekalian kan akan sama dengan indukannya. Lebih efisien, lebih murah, Mas. Saya tidak perlu beli benih. Harapan Bapak demikian. Tapi kenyataannya nanti ketika dia sudah berbuah, tidak akan sama dengan indukannya. Itu robusta, Pak. Jadi sekali lagi, robusta itu bahan tanamnya tidak menggunakan biji. Ya, kalau ini garis bawah ya Pak ya, tidak menggunakan biji, tapi dia klon, baik dia stek atau sembung. Nah itu yang perlu dipahami Pak. Jadi kalau Bapak sekalian ada ini saya dikasih benih robusta gitu kan, ditanam jenisnya varietas 936 atau 939 kan banyak ya. Pindah itu dipengaruhi dengan apa? Gimana Pak? Seperti kita ambil bibit apa? Biji. Okay. Kok bisa berubah? Enggak sama, itu sifat genetik Pak. Jadi kita kalau bicara kromosom, ya ini kita bicara ilmiah Pak ya. Kromosom antara Arabica dan robusta itu beda Pak. Ya. Kalau Arabica dia punya sifat simpang tapi kecil sekali. Oleh karena itu Arabica banyak bahan tanamnya adalah varietas itu Arabica. Tapi kalau robusta karena tipe simpang genetiknya dia tinggi sekali, kalau dipaksakan menggunakan biji itu tidak akan bagus. Tipe simpangnya itu saya jamin tidak akan lebih bagus daripada indukannya kalau menggunakan biji, ya robusta itu. Tapi kebanyakan di pertanian begini Pak, ya, banyak yang kami jumpai itu ada yang tumbuh di bawah gitu, yang diambil pindah ke polybag ditanam lagi. Ya kalau itu untuk jangka panjang kami tidak sarankan itu, karena yang jelas yang jatuh itu adalah benih-benih atau buah yang abnormal, yang jelas. Kemudian tumbuh di bawah itu dipindah ke polybag, jelas Pak. Kalau demikian perakarannya juga kita tidak tahu bagaimana gitu kan. Kemudian kalau tahan iya mungkin, kalau kuat iya karena dia seedling biji, akarnya tunggang gitu kan. Tapi tahan lamanya itu yang kami tidak akan jamin. Pasti akan banyak terjadi bibit-bibit abnormal kalau menggunakan itu. Tapi kalau di petani kalau saya bilang tidak boleh, nanti saya ditanya balik Pak, kasih saya bibit ya gitu kan ke saya nanti. Wah, itu repot lagi. Jadi selama ini kalau ke petani seperti itu silahkan. Selama itu tidak digunakan sebagai produksi. Jadi ambil di bawah, ditaruh di polybag, jangan gunakan itu sebagai tanaman produksi. Kalau digunakan sebagai batang bawah, silahkan. Itu kan pilihan Pak ya. Saya tidak bisa memaksa petani, tidak boleh Pak pakai batang bawah menggunakan biji asalan itu. Ya karena jelas dia nggak tertelusur bagaimana ketahanannya dan sebagainya itu. Tapi yang banyak terjadi di petani seperti itu memang. Yang diambil adalah tumbuh di bawah, tidak ke polybag begitu kan. Asal masih digunakan sebagai batang bawah, it's okay. Tapi kalau itu dipakai untuk sampai tanaman menghasilkan, jangan. Kalau saya, jangan.
Karena kopi ini Pak tanaman tahunan. Dia akan kelihatan 5 tahun lagi. Atau 4 tahun dia baru berbuah, baru kelihatan. Jadi maksud saya begini, Bapak ingin mengusahakan yang terbaik lah. Gitu kan, yang terbaik gitu. Jadi kalau sudah dari awal sudah tidak baik, ya kalau hasilnya tidak baik pun ya Bapak jangan kecewa kan begitu, karena memang prosesnya sudah tidak betul. Itu ya terkait bahan tanam. Kemudian gimana? Cintanya Pak. Batang untuk batang bawah yang paling bagus itu apa Pak? Apa? Gini, kalau kita yang paling bagus sebetulnya itu kalau batang bawah berkaitan dengan perakaran, gitu Pak ya. Artinya jenis kopi apapun ketika itu perakarannya bagus bisa digunakan sebagai batang bawah, itu Pak ya. Cuman gini, karena kami adalah lembaga ilmiah, kami harus membuktikan secara ilmiah, ya. Menggunakan apa yang paling bagus, bijikah atau menggunakan stek dan sebagainya. Sampai detik ini Pak, rekomendasi batang bawah kami adalah menggunakan BP308. Mungkin di Malang sudah banyak, ya. BP308 tapi tidak diambil biji, tidak diambil biji. Harus menggunakan stek atau disambungkan. Itu rekomendasi batang bawah kami. Jangan menggunakan biji Pak. Kalau biji tadi saya bilang kuat, iya karena tunggang akarnya, tapi nggak akan tahan lama. Saya jamin itu. Karena begini Pak, kajian batang bawah itu luas. Harus diuji kekeringannya, gitu Pak ya, cekaman kekeringannya. Harus diuji ketahanan nematodanya. Harus diuji volume akarnya. Karena untuk rekomendasi batang bawah, kalau BP308 itu kami yang bertanggung jawab, karena kami yang menguji dan kami yang mengeluarkan statement itu bahwa dia tahan sebagai batang bawah. Tapi kalau seedling yang biji-biji asal itu dipakai batang bawah ya kami nggak jamin kan begitu Pak ya. Kami kan itu belum dilakukan pengujian. Begitu Pak ya. Kalau Liberica itu Pak? Liberica untuk secara ilmiah belum ada pembuktian bahwa dia bagus digunakan sebagai batang bawah. Tapi kenyataan di lapangan banyak Pak dipakai sebagai batang bawah itu bagus. Ya silakan saja. Kan bagi kami kan yang penting adalah keuntungan petani. Petani merasa mudah, petani merasa mampu dan diuntungkan, ya silakan. Tapi yang diuji 308 itu. Ya, sementara untuk saat ini rekomendasi batang bawah kami 308. Karena nanti kalau Bapak punya kesempatan ketika sudah di kantor depan Pak ya, di depan perpustakaan kami itu ada Pak display perakaran 308 itu. Bagaimana jangkauan perakarannya? Di MDPL 900 itu apa juga nggak pengaruh? Gini ya, kalau menyinggung terkait ketinggian Pak ya, kopi apapun itu ditanam di atas ketinggian ya bagus Pak. Robusta itu Pak ditanam di atas 1000 bagus, produksinya bagus, stabil ya, kemudian daunnya hijau begitu kan. Itu terjadi di Sumatera Pak, bagus. Cuman begini, kalau dia ditanam Robusta ditanam di atas 1000, jelas kami tidak rekomendasi karena terkait ekonomisnya Pak. Kenapa nggak tanam Arabica sekalian yang harganya jauh lebih mahal daripada Robusta kalau ketinggiannya 1000? Ya, kalau di bawah 1000 jelas kami tidak akan rekomendasikan Arabica. Habis dia Pak kalau di bawah 1000, kena serangan karat daun. Artinya prinsipnya kopi itu ditanam semakin tinggi, semakin bagus Pak. Semakin bagus. Kembali lagi tadi, satu mempertimbangkan harga, kedua adalah teknis budidayanya. Meskipun dia akan bagus di ketinggian tapi tidak dirawat ya sama saja Pak, kan begitu. Ya. Di daerah Lampung Pak, Lampung daerah Liwa, Lampung Barat sana banyak petani tanam Robusta di atas ketinggian 1000. Kami sudah beberapa kali diskusi dengan mereka. Mereka memang budayanya memang tanam Robusta di sana. Pasarnya yang ada Robusta di sana. Kalau kami tanam Arabica Pak, siapa yang menjamin kopi kita terjual di situ? Nah itu. Artinya semakin tinggi pun dia semakin bagus. Cuman ada faktor lain pembatasnya tadi itu. Pemasarannya di sana pasarnya Robusta gitu loh. Kalau kita paksa Arabica juga kami mau jual kemana? Kalau gitu Pak ya. Nah itu pengantar saja Pak ya. Kita masuk ke GAP tadi. Kita harus paham agroklimat supaya kita bisa menentukan kopi apa yang kita tanam, kemudian jenis apa. Itu Pak ya. Kalau iklim kering Pak ya, iklim kering itu biasanya rekomendasi kami ada klon BP 936, 939, 409 itu adalah rekomendasi kami untuk klon-klon iklim kering. Artinya begini, iklim kering itu ditandai dengan curah hujan biasanya Pak. Itu ada kalau Bapak sekalian belajar pengkelompokan iklim berdasarkan Smith Ferguson itu ada. Jadi kalau curah hujan sekian, kota Bapak itu masuk di iklim kering atau iklim basah itu ada. Itu nanti bisa dilihat Pak, data BPS itu sudah ada berapa curah hujan dalam setahun di lokasi Bapak sekalian itu ada. Itu nanti supaya itu menentukan jenis apa yang tanam.
Kalau klon-klon basah, ya jangan tanam klon-klon kering, Pak. Contoh Sumatera nih, saya bawa klon kering dari Jawa, saya tanam di Sumatera, ya tidak akan berbuah, dia berdaun saja. Gitu. Kalau klon basah dibawa ke kering, cenderung dia bisa lebih tahan. Karena di sana dia sudah terbiasa oleh cakaman air yang basah gitu. Ditaruh kering dia bisa lebih tahan. Kalau yang kering dibawa ke basah, sebaliknya, ya dia akan berdaun saja, tidak akan berbuah. Itu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, Pak, kita dalam budaya kopi ini, satu kita harus lahan kita harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau lahan petani, kalau lahan kami, Pak ya, karena ini adalah lembaga riset, ya jelas ini diperuntukkan untuk tanaman kopi. Hanya ada kopi dan penaung saja. Kalau di petani di bawah Pak sekarang kan bermacam-macam, Pak ya. Jadi ada kopi, ada durian, ada pete gitu kan, macam-macam. Ya itu silahkan. Betul. Itu adalah sudah menjadi budaya petani kopi kita dimanapun. Iya. Mas, Ya buat tambahan hasil. ini umur berapa, Mas? Ini sudah kurang lebih 10 tahun lebih, Pak, ini, Pak. Usianya dia hampir masuk ke 20 tahun dia. Ini. Ya. 20 tahun. Jadi apa? Kopi itu, Pak, kalau kita pertahankan produktifnya sampai 25 tahun. Kalau dia hasil kesambung ya, 25 tahun. Tapi kalau menggunakan biji yang jelas 10 tahun dia sudah siap sudah. Bener. Gitu ya. Sudah umur misalnya 10 tahun ke atas, masalah pemupukan ada takarannya. Ya, nanti saya jelaskan, Pak ya. Itu nanti saya jelaskan. Yang pertama kita harus siapkan lahan dulu, Pak. Kalau lahan Bapak itu bekas tebangan hutan dan sebagainya itu ya harus bersihkan dulu, oke? Harus bersihkan dulu. Kemudian alangkah baiknya, Pak, harus ditata kopi itu. Harus ditata dengan betul. Enggak masalah. Dalam satu hamparan itu ada tanaman kayu, ada petik, enggak masalah, Pak, asal ditata. Karena begini, tanaman kopi itu sejatinya adalah tanaman hutan. Ya, di tempatnya ditemukan awal di Brazil itu dia tanaman hutan. Yang dimana habitat asli dia ada di bawah tegaan tanaman besar, gitu kan? Nah, dia tanaman kategori tanaman C3 namanya, Pak. Tanaman yang butuh penaung untuk supaya dia tumbuh, gitu kan? Nah, kalau Bapak ada pertanyaan, saya lihat di YouTube, Mas, di Brazil, Vietnam, bahkan di Lampung pun tidak menggunakan penaung. Tanaman kopi itu bagaimana kalau seperti itu? Ya memang di sana tidak menggunakan penaung, Pak, karena curah hujannya sepanjang tahun ada terus. Beda dengan di Jawa. Jadi begini, Pak, maksud saya, tidak semua metode budidaya yang bagus di daerah itu bisa dipakai di daerah kita. Itu, Pak, maksud saya, Pak. Ada, Pak, kemarin teman kami di Jawa Tengah itu kontak kami, Mas, saya niru budidaya kopi robusta di Brasil. Sistem pagar bagus, Pak, kayak tanam jagung gitu, pagar gitu. Kemudian tidak dikasih penaung. Apa alasan Bapak tidak menggunakan penaung? Ya karena di Brasil pun tidak pakai penaung, kopinya bagus. Iya, di sana iklim basahnya sepanjang tahun ada hujan. Mereka di Vietnam itu, Pak, setiap satu pohon dikasih sprinkle air supaya terus dibasahin terus tanaman kopinya itu. Artinya dia tidak sempat kena paparan sinar matahari langsung karena saat tadi curah hujannya tinggi di sana. Kalau di Jawa tidak bisa seperti itu. Bapak bayangkan 6 bulan kering tanpa ada penaung, jelas mati kopinya. Kuning, kalau Bapak perhatikan kemarin yang kita ada El Nino itu, ya, yang kering berkepanjangan. Saya keliling, Pak, seluruh Indonesia itu, Pak. Saya keliling, saya lihat amati, tidak ada kebun kopi rakyat yang bagus itu. Kenapa? Penaungnya habis, Pak. Penaungnya habis, kuning semua. Bahkan di Jember tempat kami, saya keliling ke Banyuwangi, Jember sampai ke Sumatera sana, tidak ada kebun petani yang tidak kuning. Kenapa? Tadi itu. Apalagi di Sumatera yang sudah tidak bisa menggunakan penaung, ketika ada kering kepanjangan itu, dia kirim foto ke saya. Ini kopi saya seperti ini, Pak. Jelas. Karena iklim itu terus berubah, Pak. Terus berubah. Jadi pentingnya penaung itu satu, memang menaungi kopi. Karena kopi itu tanaman C3 yang dia tumbuh butuh penaung. Ya, artinya dia tidak bisa hidup tanpa ada tanaman penaung. Sudahnya, ya hidup, Pak, cuman tidak akan panjang. Senior kami yang dia sudah, kalau Bapak sekalian mengenal namanya Pak Surip Mawardi, beliau adalah senior kami bidang kopi, Pak. Beliau sekarang di Sumatera sedang menggalakkan tanam kopi harus menggunakan penaung. Karena orang Sumatera itu susah sekali, Pak. Harus menggunakan penaung itu susah sekali. Karena memang beliau sudah menguji itu, tidak akan umur panjang kopi itu kalau tidak menggunakan penaung. Gitu. Kembali lagi, Pak ya, penaung yang ideal apa? Ini Lamtoro, Pak. Lamtoro ini.
Kalau di tempat-tempat sekalian ada peti, ada apa, ada durian, enggak masalah bagi saya. Silahkan pakai penaung apapun itu yang berkayu, yang penting ditata dan tidak terlalu gelap di tanaman kopi. Nanti saya jelaskan kenapa penaung itu tidak boleh gelap. Dampaknya untuk apa, pengaruhnya bagaimana, itu juga nanti akan saya jelaskan, Pak. Kemudian yang kedua harus apa jarak tanam kopi robustanya, Pak. Demikian. Karena tipe percabangan tanaman kopi robusta itu panjang, Pak. Bapak perhatikan ini panjang ya, ruasnya panjang. Artinya jarak tanam dia tidak boleh terlalu rapat. Ya kalau Arabica karena ruasnya pendek-pendek, jarak tanamnya 2x2 gitu ya, 2x2,5. Bahkan ada yang hidden city 1x1,5 ada, Pak. Karena cabangnya pendek. Tapi kalau robusta dia cabangnya panjang, ya jaraknya harus lebar. 3x2 gitu kan, atau 2,5x2,5 itu boleh. Itu jarak untuk robusta. Jangan di bawah itu. Kenapa? Nanti kalau di bawah itu yang terjadi overlapping percabangan nanti, Pak. Saling menutupi nanti dia itu. Satu, perawatan kita susah, ya. Kemudian kita mengendalikan percabangan supaya berbuah maksimal juga susah, karena dia saling tumpang tindih. Itu ya. Persiapan. Bahan tanam pun juga harus setahun sebelum tanam. Lubang tanam pun juga ada aturannya, ya gitu ya. Tidak asal di lubang saja. 6 bulan sebelum Bapak Ulama ya. Iya, 6 bulan sebelum Bapak tanam itu Bapak harus bikin lubang tanam dulu. Lubang tanam itu ukuran 60 panjang 60, lebar 60, kedalaman 60. Itu kalau di Jawa. Ya. Di Jawa yang dia bukan topografi pegunungan. 60 kedalaman efektifnya. Tapi kalau lahan-lahan yang dia di lereng pegunungan, contoh kami kemarin di Ijen. Sekarang ada Arabica, Pak ya. Lereng itu. Kedalaman efektifnya 80 cm. Kenapa demikian? Karena ternyata, Pak, hasil letusan gunung berapi itu membuat kedalaman efektif itu semakin dalam. Karena lapisan atas akan didominasi oleh abu dan pasir. Abu, pasir, baru dia topsoilnya nanti dia kedalaman efektifnya sampai dengan 80. Artinya, kalau di lahan-lahan yang dia pegunungan, Bapak harus bikin lubang tanam sedalam 80 cm. Baru itu bisa, akar bisa cari air itu. Tapi kalau di Jawa yang sifat topografinya dia datar, Pak, kayak di Jember ini, 60 cm itu sudah umumnya sudah akar sudah bisa berkembang dengan baik. Itu ya, 6 bulan harus dibuat lubang tanamnya dulu, kemudian 1 bulan sebelum Bapak tanam, tutup lubang tanam itu dulu. Ditutup dulu. Dicampur dengan bubuk kandang. Satu lubang biasanya 20 kilo, Pak. Minimal 10 kilo. Bubuk kandang itu. Kenapa demikian? Satu, untuk memperbaiki porositas tanah. Itu ya. Tambahkan bubuk kandang dulu. Kemudian nanti pas tanam tinggal buka polybagnya saja, cangkul sedikit, masukkan kopinya. Sudah. Syaratnya, Pak, sebelum tanam pastikan penaung jadi dulu. Jadi Bapak-bapak sekalian jangan coba-coba tanam kopi tanpa ada penaung. Ya, Bapak paksakan nih, saya tanam dulu aja sudah, Mas. Ini bantuan dari pemerintah harus saya tanam gitu. Yang tadi 60 cm kedalaman diberi pupuk berarti nanti kan bibit kopi nggak sampai 60 cm berarti enggak, Pak. Enggak. Jadi artinya gini, 60 itu adalah kedalaman efektif di mana nanti akar itu akan berkembang di sana. Nah, kenapa ditambahkan bubuk kandang? Karena porositasnya nanti dia tinggi. Ketika bibit dibenamkan sedalam polybag itu, ya, akar nanti dia akan gampang nanti akan berkembang di sana itu. Itu, Pak. Jadi fungsinya menambahkan bubuk kandang itu. Itu, Pak ya. Kemudian setelah tanam, ya, pastikan penaung berfungsi terlebih dahulu. Dan tanamlah kopi itu di musim penghujan, awal musim penghujan. Jangan coba-coba Bapak tanam kopi sekarang. Ya, ya itu mate. Ya, jadi jangan coba-coba Bapak tanam kopi sekarang. Tidak ada hujan. Tanam sekarang meskipun Bapak mau mengairi, ngomong nurap bahasanya, Pak ya, nurap kebunnya akan memakan biaya besar, Pak. Siapa yang sanggup nurap rutin selama 6 bulan musim kering 1 hektar itu? Siapa yang mampu? Besar biayanya, Pak. Ya, jadi lakukanlah penanaman itu di awal musim penghujan. Artinya ada hujan, indikasinya 1 minggu lebih dari 3 kali hujan, 4 kali hujan, sudah tanam kopi itu, Pak. Tapi pastikan dulu penaungnya sudah siap dulu, Pak ya. Nah, itu tanam. Kemudian nanti kita masuk ke proses perawatan dia sebelum dia menjelang berbuah, ya. Jadi istilah tanaman kopi kita bagi menjadi 2, Pak. Ada namanya TBM, tanaman belum menghasilkan. Ada namanya tanaman TM, tanaman sudah menghasilkan. Biasanya dibagi berdasarkan umur. TBM itu
ada 3 fase Pak, TBM 1 dengan sampai dengan TBM 3. Artinya umur 3 tahun idealnya kopi itu masih belum berbuah. Artinya belum dibuahkan. Pasti umur 2 tahun setengah dia sudah berbuah, tapi masih belajar kecil-kecil Pak. Masih belajar enggak banyak begitu. Tapi sudah menjelang umur 4 tahun, masuk ke tahun ke-4 berjalan, dia sudah berbuah itu Pak. Sudah berbuah. Artinya nanti setelah mereka memasuki fase TBM 3, masuk ke TBM 1, dia sudah menjadi tanaman yang sudah menghasilkan. Nah itu kita harus paham itu karena itu nanti berkaitan dengan berapa pupuk yang kita akan kasih. Ya, filosofinya begini Pak, anak masih umur balita, bapak kasih makan takarannya orang dewasa kan tidak mampu Pak, tidak mampu. Anak masih kecil ya takarannya ya harus sesuai kan begitu Pak ya. Jadi ketika fase dia masih fase TBM, Bapak harus betul-betul perhatikan itu. Karena masa kritis kopi itu terjadi di sana, Pak. 2 tahun setelah Bapak tanam itu adalah fase kritis kopi. Kalau Bapak tidak bisa memaksimalkan di sana, seterusnya dia akan ya hidup segan mati tak mau. Artinya memang kita harus effort lebih di usia-usia itu. Ya, apa yang dilakukan jelas atau bukan. Ya, belum ada pangkas itu, Pak. Di umur-umur sebegitu itu belum ada pangkas. Pemupukan. Berapa pupuk yang diberikan ketika dia masih fase belum menghasilkan? Dosisnya adalah 100 gram per tanaman. 100 gram per tanaman. Ya. Kemudian itu diberikan sebanyak 2 kali. Ya, di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Tidak langsung 100, langsung semua 100 tidak, bertahap. Di awal 50, nanti di akhir musim penghujan 50. Pupuknya? Itu. Pupuknya bebas Pak, bagi kami yang penting karena itu untuk pertumbuhan, perbanyaklah dia tuh yang mengandung N dan K. Ya bisa menggunakan NPK Mutiara, boleh kalau memang ada gitu kan. Yang penting unsur N dan K-nya itu harus banyak dulu. Karena N itu untuk pertumbuhan Pak ya. Jadi kita pacu dia supaya dia tumbuh dulu. Syukur-syukur Bapak kalau mau menambahkan pupuk daun, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kami pernah membuktikan itu. Kami kasih dia selama musim penghujan itu, kami semprotkan dia pupuk daun. Wah itu pertumbuhannya cepat sekali dia Pak. Bahkan sebelum 2 tahun dia sudah berbuah, gitu kan. Itu. Daun apa Pak yang bagus? Saya tidak nyebut merek Pak ya. Kalau sudah saya nyebut merek nanti saya dikira sponsor Pak gitu. Jadi pupuk daun apapun yang ada itu Pak, itu bisa dipakai. Kalau kami saya pribadi, jelas kami menggunakan Mamigru. Itu cepat efeknya. Gandasil boleh. Gandasil boleh, Habibie boleh. Kalau mau menggunakan yang organik silahkan. Tapi yang jelas kalau organik itu dampaknya lama Pak, efeknya lama. Kalau yang kimia itu jelas akan langsung kelihatan, gitu ya. Fungsinya pupuk daun itu apa ya? Menambahkan nutrisi lewat daun. Karena kan begini, kalau kita akar menyerap nutrisi di bawah tanah, endingnya kan dibawa ke daun untuk masak, gitu Pak ya. Kita percepat dia menggunakan pupuk daun supaya dia langsung masuk ke daun. Nutrisi itu cepat langsung dimasak sama dia. Gitu. Mas, kalau yang paling bagus itu memakai pupuk apa Mas kopi itu? Sebenarnya gini Pak, kami jarang menyebut merek kalau pupuk Pak. Yang penting begini, usahakan kandungan N dan K-nya dia harus dibanyakkan ketika dia masih tanaman belum menghasilkan itu. Kandungan N-nya yang paling kan sekarang kan NPK Mutiara 16 gitu ya. Artinya kandungan N-nya 16, K-nya 16, atau Bapak mau pakai pupuk tunggal silahkan campur sendiri. Itu bisa Pak. Karena begini, di fase itu belum menghasilkan, sebetulnya dia tidak terlalu butuh pupuk P, fosfat itu, fosfor itu. Karena yang dibutuhkan adalah untuk pertumbuhan ya N dan K-nya. N untuk percepatan pertumbuhannya, K itu untuk kekuatan batangnya. Begitu. Ya. Ponska itu kan kandungannya kan ini Pak, apa namanya? NPK dia sudah jadi satu kan gitu Pak ya. Ya boleh saja pakai itu ya, tapi yang jelas yang dibutuhkan oleh tanaman di fase itu adalah unsur N dan K-nya itu yang paling banyak dibutuhkan, natrium dan kalium ya. Karena ada NPN, Iya, Ponska itu kan isinya NPK berapa gitu Pak, ada. ZA Pak. Ya itu Pak. Itu bagus Pak. ZA iya, cuman gini. Apa itu? Yang jelas gini Pak, kalau itu dibandingkan dengan NPK Mutiara ya jelas jauh Pak. Ya. Ponska itu jelas jauh itu. Jadi kami jarang menggunakan Ponska itu. Jarang. Ya.
Intinya bagi kami Pak, yang penting unsur haranya itu N dan K-nya dia harus terpenuhi dulu. Karena butuh subsidinya itu. Betul. Gitu, Pak. Iya. Jadi ini Pak ya, tadi sudah kita masuk ke TBM. Di TBM itu belum ada pangkas apapun, belum ada Pak, karena dia belum belum diperuntukkan untuk pembuahan. Nanti di umur 3 tahun masuk ke 4 tahun baru kita lakukan pangkas di sana Pak. Namanya pangkas bentuk. Ya, nanti kalau ada waktu kita keliling ke belakang, nanti ada Pak metode pangkas lain itu. Kalau di sini Bapak lihat, di sini adalah metode pangkas batang tunggal. Ya, hanya satu batang yang dipertahankan, tapi ada 2 frame yang dibuahkan. Artinya ini namanya metode pangkas batang tunggal 2 etape. Ini, ya. Kalau Bapak bilang ini di orang Sumatera tidak akan mau dia. Nggak mau saya pakai beginian, ribet, gitu kan? Iya, karena apa? Metode pangkas itu sebetulnya ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan pangkas seperti ini Pak adalah satu batang dia bisa menghasilkan 2 pembuahan. Jadi istilahnya satu pokok ini bisa menghasilkan seperti 2 pohon kalau menggunakan etape seperti ini. Ada nanti cuman minusnya menggunakan seperti ini kita pemeliharaannya harus ekstra Pak, karena ada cabang-cabang yang harus dibuang, tidak boleh dipertahankan begitu. Kemudian ada lagi namanya pangkas batang ganda. Dalam satu pokok tanaman itu ditumbuhkan sekitar 3 sampai 4 tunas urtunya, tunas utamanya itu. Jadi dalam satu pohon itu ada 3 batang itu. Nah itu nanti perawatan juga beda lagi caranya. Kelebihannya dia memang tidak pangkasnya tidak terlalu ribet, pemeliharaannya juga tidak terlalu banyak yang dilakukan. Cuman pembuahannya dia hanya fokus pada satu cabang saja, cabang primer saja. Kalau ini kan tidak Pak, satu cabang primer digandakan lagi menjadi 5 cabang primer lagi, kemudian cabang primer itu menghasilkan cabang sekunder lagi. Jadi terus dia akan menjadi seperti itu. Kalau menggunakan batang ganda memang kekurangannya dia hanya memanfaatkan satu cabang primer saja. Ketika dia sudah selesai berbuah, sudah Pak, nanti dia akan naik terus begitu. 3 kali berbuah, tebang, tumbuhan lagi. Itu kalau cabang ganda. Kalau ini, Bapak sudah bisa membentuk dia frame seperti ini, nah sudah. Bapak tinggal merawat saja cabang-cabang di sini mana yang akan dibuang, mana yang dipertahankan supaya dia akan berbuah tahun berikutnya. Ya, kita masuk ke metode pangkas Pak ya. Ini adalah tanaman yang sudah menghasilkan. Usianya mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Sekitar 20 tahunan lah ini Pak ya. Jadi ini model tanaman kopi yang pangkasnya sudah jadi. Artinya ini saya sampaikan, ada frame pertama yang menghadap ke utara, frame kedua dia menghadap ke selatan. Ya, lakukanlah pangkas bentuk itu sebelum dia berbuah sebetulnya. Sebelum dia berbuah. Kenapa dilakukan sebelum berbuah? Karena kalau dia pas berbuah dipotong, dia nggak akan tumbuh terus lagi. Contoh begini Pak, ini kan sudah jadi penyerbukan ya. Kemudian Bapak, saya potong inilah biar dia tumbuh lagi. Dia tidak akan tumbuh cabang lagi. Karena apa? Dia sudah berbuah ini Pak. Kalau cabang-cabang seperti ini yang belum berbuah, Bapak potong di sini, dia akan menjadi lagi. Dia akan menjadi terus. Nah jadi lakukanlah pangkas bentuk itu sebelum dia masuk ke fase berbuah. Kapan? Biasanya di 3 tahun. 3 tahun, jangan di 4 tahun. Kalau sudah 3 tahun itu dia masuk ke TBM 3, mau belajar berbuah, lakukanlah pangkas. Ini Pak ya. Contoh lah, ini anggap sudah 120 cm di sini ya. Sudah 120 cm. Kemudian Pak, Bapak lakukan pruning namanya. Sampai apa? Ini Pak. Nah, gini ya. Anggap ada 120 cm Pak. Kemudian Bapak lakukan namanya di sini pruning gini. Tapi dilakukan sebelum berbuah Pak ya. Sebelum ini ada sebelum dia ada bunga, sebelum dia berbuah, lakukan dia pruning seperti ini. Kemudian setelah ini ambillah 3 cabang yang nanti akan dijadikan sebagai batang utama untuk dia berbuah. Ya. Cabang mana yang kita ambil? Ya. Biasanya Pak 3 cabang saja. Yang dia mengarah utara atau selatan dulu. Utara selatan dulu. Boleh selatan dulu, boleh utara dulu, silakan dibalik. Tapi jangan timur dan barat. Jangan timur dan barat. Jadi Kenapa Mas? kalau gini Pak, ini kan frame-nya kalau Bapak lihat itu kan dia mengarah utara dan selatan. Kenapa? Karena sinar matahari dari timur ke barat. Semua sisi akan kena sinar matahari. Tapi kalau Bapak balik seperti ini, ya, balik seperti ini, pagi hanya frame ini yang kena matahari.
di sini tidak kena yang kedua ini di bawahnya, ya. kena. Dia cuma kena sore saja, artinya tidak akan maksimal. Arahkan dia begini, utara dan selatan, supaya dia setelah matahari lewat begini, sisi utara kena, sisi selatan juga kena cahaya Timur matahari. kena, barat kena. Betul. Ini Pak ya, 20 cm kita lakukan topping gini, kemudian pilih 3 cabang yang dia mengarah ke utara. Tidak harus utara betul Pak. Kalau harus mengarah utara begitu kan susah Pak, karena perjalanan kopi kan random. Kita ambil 3 saja yang terbaik. Mana? Bisa ini, satu. Ya, kedua nanti bisa kita ambil ini. Ketiga kita bisa ambil ini. Kemudian cabang yang berlawanan dibuang. Begini. Gini. Setelah itu 20 cm dari pangkal ini lakukan namanya pruning atau disunat kalau orang Jawa Pak. Disunat 20 cm di sini. Contoh ya, ini 20 cm Pak ya. Nah, ini dilakukan sebelum dia berbuah. Sebelum dia berbuah. Nanti eman Mas, iya eman. Eman, Nanti ada caranya Pak. eman tok. Gimana kalau misal ini? Lah nong wiwil eman. Jadi ini kan dilakukan sebelum dia berbuah. Artinya bibit yang masih kecil gitu kan. Nanti ada caranya Pak. Bagaimana kalau tanaman kami sudah seperti ini Mas? Gimana cara kita untuk memperbaiki? Nanti ada caranya. Namanya rejuvenasi itu Pak. Nanti ada caranya. Ya. Setelah seperti ini sudah biarkan Pak. Nanti kurang lebih setahun dia akan sudah maksimal dalam berbuah. Nanti gini Pak, dalam satu cabang ini cabang primer ya. Ternyata Pak, ketika cabang primer ini kita potong seperti ini, dia akan mengeluarkan cabang primer lagi. Setelah kita kaji robusta itu Pak, robusta itu buahnya lebih banyak di cabang primer munculnya. Ini cabang primer ini ya, cabang primer. Kenapa kita harus pruning ini Mas? Karena kita akan menggandakan cabang primer lagi. Kita akan menggunakan cabang primer lagi dengan cara apa? Ini kita potong Pak. Nanti dia akan muncul lagi 5, Ya, 4. banyak cabang. Artinya apa? Dalam satu etapa ini itu kurang lebih ada sekitar 15 cabang primer yang nanti akan mengeluarkan buah. Ya, kalau satu cabang primer saja bisa menghasilkan 10 dompol. Ya, itu yang kopi yang dia produktif bagus tuh ya minimal 10 dompol, 10 dompolan buah itu. Dalam satu dompol anggaplah 30 buah. 30 sampai dengan 40 buah. Kalikan itu, Pak. 10 ya, 10 dompol dikalikan dia ada 15. 150 dompol. 150 kalikan 30. Artinya dalam satu ini sudah ada berapa gelondong gitu. Sudah ada berapa gelondong. Nanti kalau Bapak butuh pembuktian dalam 1 kilo gelondong ada berapa buah, hitung nanti. Dengan metode seperti ini, Bapak dalam satu pohon bisa menghasilkan minimal 1,5 kilo gelondong. Gelondong Pak ya, bukan rimbin ya, gelondong ya. Artinya nanti kalau 1 kilo saja dalam satu pohon, 1 hektar robusta itu ada sekitar 1.500. Artinya Pak, dalam 1 hektar hitung-hitungannya kalau itu dilawat dengan ideal, pangkasannya betul bisa menghasilkan 1,5 ton sampai dengan 2 ton gelondong ini gelondong basah Pak, buah gelondong ya. Nanti dikalikan 1/6 nanti akan ketemu rendemennya berapa green bean yang akan dihasilkan. Itu hitung-hitungan seperti itu ya. Jadi saya lanjut Pak, setelah seperti ini nanti Bapak tumbuhkan tunas air lagi. Ya, tumbuhkan tunas air lagi. Kapan? Setelah ini jadi. Ya, setelah ini jadi, artinya sudah mengeluarkan cabang primer lagi, sudah mulai berbuah dan sebagainya. Tumbuhkan tunas air di sini kan biasanya akan tumbuh di sini Pak ya. Ya. Di sini akan tumbuh tunas air lagi. Ya, nanti dia akan seperti ini Pak. Ada terus lagi tumbuh nanti dia di sini. Terus lagi. Tadi yang pertama 120 ya. 120, kemudian tambahkan lagi 40 cm ke atas. 40 cm ke atas. Totalnya tinggi tanaman Bapak hanya 160. 160. Ya. Kalau di lahan petani ada kopi ya? sampai 2 meter, Iya, 3 meter itu bukan tanaman kopi. Dia sudah pohon kopi itu Pak. Artinya dibiarkan itu kopinya, tidak dirawat. Artinya kenapa harus 160 Mas? Kenapa tidak 180? Itu ada dasarnya Pak. Karena 160 itu disesuaikan dengan ya tinggi rata-rata orang Indonesia Pak. Iya. Tidak akan lebih dari 160. Seperti saya Mas. Gitu ya. Jadi kalau semakin Bisa tinggi. ya kalau semakin tinggi jelas Pak perawatan susah. Panen pun harus pakai tangga kan begitu ya. Ya, Jadi pakai artinya 160 itu sudah ada kajiannya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya kalau mungkin orang luar berarti mungkin bisa lebih tinggi gitu kan, karena awalnya harus tinggi-tinggi. Ya, tambahkan 40 cm ke atas, kemudian kita bentuk lagi frame keduanya.
Ya, ini frame pertama sudah jadi, ya, etapa pertama sudah jadi. Ditumbuhkan 40 cm ke atas lagi, kemudian bikin hal yang sama di etapa 1 ini, tapi dia mengarah ke selatan. Jadi yang pertama diarahkan ke utara, tumbuhkan 40 cm lagi, tumbuhkan dia ke arah selatan. Nanti bentuknya akan seperti itu, Pak. Di sana, ini, itu. Jadi jelas utara dulu, yang atas selatan. Nah itu kalau sudah jadi seperti itu, Pak. Nanti masing-masing cabang primer yang sudah dipotong ini dia akan mengeluarkan masing 5, Pak ya. Kalau satu etapa 15 cabang primer ditambah dengan atasnya 15, satu pohon nanti ada sekitar 30 cabang primer. Dengan masing-masing cabang primer ada 10 dompol, dikalikan sudah, Pak. Cabang primer itu walaupun banyak dipelihara semua apa dikurangi? Gini, jadi kalau dia kasusnya seperti ini, Pak ya. Tadi kan yang saya kurangi hanya cabang yang berlawanan saja. Ini saya buang ya. Kemudian bagaimana nasib cabang yang di bawahnya? Sudah biarkan saja, Pak. Biarkan saja sudah. Bapak tidak perlu potong. Ini jadi etapa pertama jadi, etapa kedua jadi, yang bawah itu akan mati dengan sendirinya. Kalau perhatikan di bawah itu, dia tidak ada cabang tumbuh, Pak. Itu, di sana kan bersih itu, Pak ya. Karena jelas dia dibiarkan tumbuh dulu masih kecil. Etapa pertama jadi, etapa kedua jadi, tidak dapat cahaya, tidak berkembang, mati dia cabangnya. Itu. Jadi prinsip dasarnya metode pangkas ini sebenarnya memaksimalkan cahaya matahari kena di tanaman kopi. Jelas kalau tidak kena cahaya ya pasti akan mati. Nah, begitu, Pak ya. Ya, kita bisa ke sini, Pak. Ini tadi simulasinya tanaman ini ya. Gini, jadi kan begini, Pak. Kenapa ada jarak ideal kita harus memupuk? Karena itu untuk akurasi pupuk itu bisa diserap. Ya. Jadi satu pohon ini, Pak, Bapak cukup 30 cm saja atau 50 cm dari keliling ini, dipupuk di sana, itu adalah jarak ideal bisa diserap oleh akar. Udah. Jadi artinya dia bisa dimaksimalkan oleh kopinya sendiri. Kalau memang toh masuk ke pintanya ya itu mungkin tidak akan banyak. Karena jelas kajian kami, ilmu tanah kami itu 30 cm dari sini ini sudah optimal diserap oleh kopinya. Begitu. Sekarang begini, sini dipupuk ini dalam toro, Pak. Ya. Artinya kenapa dipupuk di sini? Yang jelas kita akan fokuskan kopinya. Apa lamtornya kena? Ya kena juga. Tapi kan kita maksimalkan di kopinya yang menyerap lebih banyak. Ini pun juga dipupuk. Ini, Pak. Gitu ya. Jadi itu, Pak. Secara garis besar seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak harus bisa satu manajemen ketika sudah menghasilkan, Pak ya. Satu manajemen cabang harus betul. Cabang-cabang yang tadi nggak bisa dibuang. Yang kedua, pemupukan Bapak harus tepat waktu dan tepat dosis, awal musim penghujan dan akhir musim penghujan. Kemudian Bapak harus memelihara penaung juga. Mas, minimal berapa kali, Cak, dalam pemupukan satu itu? Minimal 2 kali. 2 kali. Bapak selama 6 bulan musim penghujan bisa memupuk 6 kali, jauh lebih bagus. Gitu ya. Termasuk satu pohon itu berapa ton gram, Pak. Jadi kalau gram-gramnya kalau dia sudah belum menghasilkan dia 100 gram saja. Kalau sudah menghasilkan 200 gram itu minimal saja, Pak. Jadi artinya itu adalah dosis yang masih bisa kopi itu bisa optimal untuk berbuah. Lebih dari itu tidak masalah. Di Vietnam itu bisa 1-2 kilo per pohon, Pak. Pupuknya itu. Ya, jadi beda umur, Pak. Jadi bahasanya tadi kalau masih belum menghasilkan 100 gram, kalau sudah menghasilkan dia 200 gram. Dan gini, Pak, gini ya, saya bicara masalah pembungaan. Kenapa dia dipupuk di awal musim penghujan? Ini harus petik merah semua, Pak. Penjualan. Harus petik merah, Pak. Kalau pembibitannya langsung. Kenapa harus petik merah? Berarti kurang pupuk Itu sudah harus masuk ke pasca panen. Hari, Pak, jangan hari. Ya. Mungkin itu Bapak sekalian, ya. Saya ngapunten kalau memang ada salah dalam kami menyampaikan materi. Kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi, Pak. Mungkin di lokasi Bapak sekalian. Kalau memang nanti ada kesempatan main di lokasi Bapak sekalian, alhamdulillah nanti saya disapa, Pak ya. Saya banyak saya lupa nanti lagi. Itu, Pak ya. Sekian dari kami mohon maaf. Terima kasih Pak Hajat. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Selamat sampai dengan tujuan. Itu, Pak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.